Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan untuk membangun kerohanian kita. SBB, sepakat bertumbuh bersama. Hari ini Bapak Ibu kita masuk ke dalam episode ke-56. Kita akan membahas Mazmur 52 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud, ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah, orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 52 ini adalah jangan bermegah dalam kejahatan. Mazmur 52 ini Daud membicarakan Doeg. Siapa Doeg ini? Orang Edom, musuh dari Daud. Daud menyebut Doeg ini memiliki lidah seorang penipu. Lebih tepat juga memiliki lidah seorang penghasut. Ia menghasut Saul untuk mempersalahkan Imam Ahimelek yang menyambut kedatangan Daud. Kita tahu bersama bahwa Daud lari dari pengejaran Saul karena Saul hendak membunuh dia tanpa tahu salah dari Daud ini apa, ya. Dan akibat dari apa yang disampaikan oleh Doeg ini, Ahimelek dan seluruh keluarga imam di Nob, ya, dibantai oleh Saul. Dan Saul bertambah benci lagi kepada Daud. Di dalam Mazmur ini dengan tegas, ya, Daud menyampaikan dengan ilham Roh Kudus bahwa orang yang bersikap jahat seperti Doeg ini atau siapapun akan dibinasakan oleh Allah, akan dihukum oleh Allah. Dan nasihat Daud kepada orang-orang yang berbuat jahat adalah jangan memegahkan diri di dalam ayat yang ketiga. Walaupun ya orang yang seperti Doeg ini bisa saja tidak terlihat jahat oleh orang lain, termasuk oleh Saul tentunya. Dia tidak terlihat jahat, justru Saul berpikir dan melihat dia sebagai orang baik. Namun Tuhan itu kan tidak bisa dikelabui. Tuhan tahu motivasi terdalam dari hatinya Doeg ini, ya. Dan Doeg ini harus tahu bahwa Daud itu adalah orang yang diurapi Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan menjadi raja. Tuhan akan menghukum orang jahat. Kehancuran orang jahat seperti Doeg ini akan membawa kelegaan bagi orang benar. Orang benar akan menyaksikan keadilan Allah ditegakkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar apa dari Mazmur 52 ini? Pelajarannya adalah jangan bermegah dalam kejahatan. Karena orang jahat akan dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, mungkin Bapak Ibu hidup dalam kejahatan. Jangan tinggal dalam kejahatan itu. Jangan menyukai kejahatan itu. Bahkan jangan
memegahkan diri dalam kejahatan atau menyombongkan diri. Seolah-olah kita bisa membusungkan dada, kita bisa berbuat sesuka hati kita. Tanpa ada rasa takut kepada siapapun termasuk kepada Allah. Yang kita perlukan adalah kita menyadari bahwa orang yang berbuat jahat akan dihukum oleh Allah. Allah sendiri yang akan menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Pesan firman Tuhan hari ini, jadilah orang benar. Karena orang benar akan bertumbuh dalam pemeliharaan Tuhan. Orang benar seperti pohon zaitun bertumbuh subur di dalam rumah Allah. Bapak Ibu Saudara, pohon zaitun itu banyak kegunaannya. Dan Alkitab bilang, orang benar itu akan bertumbuh subur di dalam rumah Allah. Artinya gini, orang benar itu akan berguna, semakin bermanfaat bagi banyak orang di rumah Tuhan. Tuhan akan menegakkan kasih setianya di atas orang-orang yang hidup benar dan mengandalkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, yang rindu didoakan, taruh tangan kananmu di dadamu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sudah mendengar firman. Firman mengajar kami untuk kami tidak bermegah dalam kejahatan. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini, supaya kami hidup sebagai orang benar, hidup di dalam kebenaran. Bapa, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, tanda mereka membutuhkan Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka, yang lemah kuatkan Tuhan, yang susah hiburkan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan. Mereka yang meminta anak dalam rumah tangga mereka, dalam pernikahan mereka, Tuhan berikan. Dalam nama Yesus. Bahkan yang berdosa, Tuhan ampuni, Tuhan lepaskan dan Tuhan angkat kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, alami kebaikan Tuhan. Setiap hari saya percaya, setiap hari adalah hari baik buat kita yang berharap kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, salam sepakat.